aplikasi Gojek. Jadi aplikasi Gojek itu adalah aplikasi ojek online. Itu dibuat dikhususkan untuk orang-orang yang kendaraan awal menggunakan transportasi. Jadi untuk membuat aplikasi ojek online. Seperti tampilannya, kita membuka aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek ini dulu hanya berfokus sama layanan ojeknya, antara pengadaan. Terus lama-kelamaan mereka melakukan upgrade atau melakukan pembaruan. Ada GoCard yang transaksi menggunakan mobil, terus juga ada GoFood untuk melakukan pesanan antar untuk makanan. Terus ada GoSend, untuk GoSend ini untuk mengantar barang-barang. Itu salah satu barang-barang. Kalau untuk sehari lagi kami sama ya kasih untuk GoFood. Aplikasi ini sangat membantu sekali. Jadi tampilan awal Gojek itu seperti ini. Nah, di bagian awal atau beranda itu ada GoPay, lalu ada riwayat pesanan, ada promo-promo dari Gojek. Nah, di bagian bawah ini itu ada pintasan cepat layanan yang ada di Gojek. Jadi kita tinggal nyesuaiin aja apa yang kita perlu. Nah, lalu di bagian samping kiri beranda itu ada promo. Nah, di sini itu ada GoClub, yaitu program loyalitasnya Gojek. Jadi nanti jika kita gabung dengan GoClub, kita harus mengumpulkan XP. Nah, caranya itu dari transaksi-transaksi yang telah kita lakukan, seperti dari GoFood, GoRide, GoCar, dan lain-lainnya. Nanti semakin banyak XP yang kita dapat, maka level kita juga makin tinggi. Nah, nanti tiap naik level kita tuh bakal dapat hadiah atau reward gitu. Nah, lalu di sini itu ada voucher. Vouchernya ini ada beragam. Di sini saya mempunyai beberapa voucher. Ada voucher GoFood, ada voucher GoSend, dan voucher GoPay. Nah, sebelum menggunakan voucher-voucher ini, ada baiknya kita baca dulu syarat dan ketentuannya di sini. Di sini syarat dan ketentuannya ada 7. Lalu kalau kita masih bingung nih gimana sih cara makainya, kita bisa lihat nih di sini cara pakai. Ini ada 5. Tuh, jika sudah yakin baru deh kita pakai vouchernya. Nah, selain voucher, di sini tuh ada langganan. Cara pakainya gimana sih? Nah, jadi cara pakainya itu kita langganan paket yang udah disediain nih sama Gojek. Lalu manfaatnya apa ya? Nah, manfaatnya tentu bisa dapat banyak keuntungan. Bisa kita lihat nih, misalnya paket yang pertama. Nanti di sini kita hanya perlu membayar 5.000 dan keuntungan yang bisa kita dapat tuh ada di sini nih. Kita bisa irit sampai 840.000. Wow. Apa sih yang kita dapat? Nih, harga spesial hanya saat Harbolnas. Kemudian ada diskon ongkir 15.000, minimal order 50.000. Tapi tetap ingat ya, sebelum menggunakannya ada baiknya dulu kita cek cara pakai ini dan kita baca juga syarat dan ketentuannya. Nah, selain langganan di sini ada mission. Seperti namanya nih, mission atau misi. Jadi nanti di sini
itu akan ada beberapa misi yang bisa kita selesaikan. Jika kita berhasil, kita bakal dapat hadiah. Ingat ya, sebelumnya kita bisa baca dulu nih deskripsinya. Jika sudah berhasil, nanti kita bakal dapat reward. Tuh. Lalu kita kembali ke halaman awal. Nah, di sebelah kanan beranda itu ada fitur chat. Nih. Nah, yang penting kita tahu, di Gojek ini juga bisa chattingan loh. Caranya gimana? Caranya, kita bisa klik icon di sebelah kanan bawah ini. Lalu kita pilih nih kontak yang mau di chat tuh siapa aja. Nah, kalau mau bikin grup itu juga bisa loh, tinggal pencet aja nih, bikin grup. Nah, tapi ingat, sebelum melakukan ini, ada baiknya kita buat mengizinkan Gojek untuk mengakses kontak kita ya. Kalau enggak, ya nggak bisa chattingan. Kita kembali. Lalu ada fitur inbox. Nah, di dalam inbox ini, itu isinya pesan dari Gojek untuk kita. Bisa berupa promo dan lainnya. Kemudian di sini ada fitur patungan. Nah, ini fiturnya gimana sih? Jadi misalnya gini, kita mau membeli cemilan. Anggap aja tuh harga cemilannya 170.000. Nah, kita ini yang makan ada 4 orang. Jadi cara baginya gimana ya? Nah, jadi gini, kita bisa pilih nih siapa aja sih yang mau makan cemilan itu. Ini kita pilih. Kemudian kita pencet lanjut. Nanti kita tambahkan nih nama grupnya apa. Grup patungan. Lalu kita bikin. Nah, nanti kita klik nih siapa aja sih yang ikut patungan di sini. Kita tambahkan semua. Kemudian lanjut. Nah, nanti kita tambahkan nih berapa sih harga cemilan yang mau kita beli. Misalnya 170.000. Kita konfirmasi. Nih, nanti kita catatan nih, patungannya ini buat apa? Buat jajanan. Kemudian konfirmasi dan ajak patungan. Nah, terus untuk melihat ada berapa nominal yang perlu kita bayar, itu bisa dilihat di sini. Kita klik partisipan. Nanti kita bisa lihat nih nominalnya berapa yang perlu kita bayar. Seperti itu. Kemudian setelah itu di sini ada fitur bayar. Nah, di sini dengan fitur ini kita bisa mentransfer GoPay gitu ke teman atau keluarga. Jadi kita tinggal pilih nih kontaknya siapa aja. Kemudian terdapat fitur-fitur Gojek. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang ada di Gojek. Nah, ini bisa dilihat banyak sekali. Nah, dari awal, ada Go Club. Go Club ini, jika kita mendaftarkan diri menjadi member Go Club, nantinya kita akan mendapatkan XP yang membuat kita akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dari Gojek ini. Kemudian GoMed. Nah, GoMed ini masih seputaran kesehatan, seputaran medis. Jadi kita bisa membeli obat dari apotek-apotek terdekat secara online. Kemudian ada GoFood. Nah, GoFood di sini kita bisa membeli makanan secara online. Kemudian GoShop. Kita bisa belanja secara online. Belanjanya seperti apa? Belanja bantal, guling, dan lain-lain. Nah, bedanya dengan GoMart di sini, GoMart ini lebih kepada barang-barang yang ada di minimarket seperti jajan. Nah, selanjutnya yaitu ada GoMall. GoMall di sini kita bisa belanja barang-barang yang ada di mall tapi tetap di rumah secara online. Nantinya pihak Gojek yang akan pergi ke mallnya. Kemudian ada GoRide. GoRide di sini kita bisa memesan ojek secara online. Kemudian ada GoCar. GoCar di sini mirip seperti taksi online. Jadi kita bisa memesan mobil pribadi tanpa kita setiri. Bedanya dengan GoBluebird di sini, biasanya mobil yang digunakan yaitu taksi. Sedangkan GoCar itu memakai mobil pribadi biasanya. Nah, GoBluebird ini biasanya khas dengan mobil taksi yang contohnya seperti sedan biru.
Selanjutnya itu GoSend. Nah, kita bisa mengirim barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Bedanya dengan GoBox di sini, biasanya bobotnya lebih berat yang ada di GoBox, bobot barang yang ingin dikirim. Kemudian ada GoTransit. Nah, GoTransit di sini kita bisa kemana aja mencari info-info transit dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada GoPulsa. Kita bisa membeli pulsa di Gojek, membeli pulsa secara online, tidak perlu ke toko terdekat. Kemudian ada GoNearby. Jadi kita bisa mencari info-info pilihan terdekat untuk membeli jajan-jajan menggunakan GoPay. Kemudian ada GoTagihan, kita bisa membayar tagihan secara online. GoGive, kita bisa mendonasikan apa yang kita ingin donasikan, apa yang kita ingin zakatkan melalui GoGive ini secara online. GoSure di sini biasanya berisi tentang asuransi baik kesehatan, kendaraan dan lain-lain. Kemudian GoInvestasi. Di sini biasanya solusi investasi yang baik banget secara online. Kemudian ada GoFitness. Nah, di sini biasanya berisi tentang kelas-kelas olahraga atau saran-saran tentang olahraga kita sebaiknya bagaimana. Kemudian GoService. Nah, yang paling terkenal pada di GoService ini biasanya servis bersih. Nah, biasanya itu kita bisa memanggil GoService ini untuk membersihkan rumah kita. Kemudian GoTix, kita bisa membeli tiket secara online, baik tiket nonton, tiket kereta dan lain-lain. Kemudian GoPlay. Nah, GoPlay di sini kita bisa manfaatkan dengan biasanya isinya menonton tayangan-tayangan eksklusif seperti film-film dan kartun-kartun yang ingin kita lihat. Tetapi GoPlay ini untuk mengaksesnya diperlukan download kembali GoPlay. Jadi ada aplikasi tersendiri GoPlay Gojek ini yang ada di Play Store. Kemudian GoNews. Nah, GoNews di sini berisi tentang berita-berita terbaru yang bisa kita baca melalui Gojek ini. Kemudian GoGames. GoGames di sini berisi tentang games-games yang ada di Gojek. Kemudian GoGreener di sini biasanya berisi tentang saran-saran agar kita bisa menjaga bumi kita, Go Green ya. Menghijaukan kembali planet kita. Jadi untuk aplikasi yang akan saya jelaskan ada aplikasi Gojek. Jadi aplikasi Gojek ini aplikasi bisa transportasi online, pengiriman online gitu, yang kita pesannya itu lewat aplikasi ini gitu. Dan aplikasi Gojek ini juga sangat banyak dibutuhkan di era pandemi kayak gini, karena di era pandemi kayak gini kan semuanya serba online, pemesanan serba online, angkutan umum juga dibatasi gitu. Jadi untuk Gojek ini salah satu alternatif untuk kita yang mau bepergian, terus mau keluar tapi takut kerumunan, jadi bisa pesan pakai Gojek juga, GoFood, pakai fitur GoFood. Nah, di antara aplikasi Gojek ini fitur-fitur yang paling sering dipakai itu ada fitur GoRide, fitur GoCard, fitur GoFood, sama fitur GoSend. Fitur GoRide-nya ini yang gambarnya sepeda motor ini yang di pojok kiri. Lalu yang sebelahnya gambar mobil ini fitur GoCard. Lalu selanjutnya ada fitur GoFood, ini untuk pemesanan makanan. Lalu selanjutnya ada fitur GoSend untuk pengiriman barang. Tuh. Selanjutnya ada fitur GoRide. Ini aku mau jelasin yang fitur GoRide sama GoCard. Yang pertama, sebelum kalian menggunakan aplikasi ini, pastikan kalau kalian itu sudah mendownload aplikasi ini di Play Store. Habis itu kalian harus sudah punya akun untuk aplikasi Gojek. Kalau belum, kalian bisa daftar. Daftarnya gampang banget kok. Tinggal masukin nomor telepon, habis itu verifikasi, habis itu udah selesai deh. Bisa manfaatin fitur-fiturnya. Nah, yang pertama GoRide. Kita klik untuk melakukan pemesanan ojek.
Jadi transportasi yang kita pesan ini berupa nanti sepeda motor. Untuk yang GoCar nanti, transportasi yang kita pesan itu mobil atau semacam taksi juga bisa. Untuk GoFood ini nanti untuk pengiriman makanan, pemesanan makanan, dan GoSend untuk pemesanan barang, pengiriman barang. Langsung saja kita ke GoRide-nya. Yang pertama ini lokasi tujuan. Jadi misalnya kita dari lokasi kita mau tujuan kemana, misalnya dari lokasi tujuannya itu Matahari misalnya ya. Nah di bawah ini tuh udah banyak banget kata kuncinya Matahari itu, banyak banget. Kita tinggal pilih Matahari yang mana, Matahari Department Store, Matahari Taman Topi, Matahari Geraha Fantasi, mana yang merupakan tujuan kita. Misalnya ini Matahari Tour and Travel. Ini lokasi kita, lokasi jemput kita. Lanjut. Ternyata Gojek belum ada di kota ini, berarti jarak kita ke lokasi itu tidak memungkinkan ada Gojek yang jemput, ada ojol yang jemput. Ini bisa kita kembali atau cari lokasi lain, sama aja cari lokasi lain. Misalnya Matahari yang lain, Matahari Department Store. Nah ini udah ada. Jadi yang atas ini yang ada tanda panahnya ini tuh set lokasi penjemputan kita. Untuk yang bawah ini set lokasi tujuan kita. Untuk ini untuk menambah lokasi. Jadi misalnya kita nggak ke Matahari Department Store aja nih, kita mau mampir beli apa dulu gitu, tapi mampirnya jangan lama-lama gitu. Jadi ini misalnya kita mau ubah lokasi asal juga bisa, misalnya Jalan Jalak. Jadi kita bisa memesankan Gojek untuk teman kita, GoRide untuk teman kita, meskipun kita dalam keadaan beda lokasi sama teman kita gitu. Yang penting input set lokasi tujuannya. Nah ini karena cuma ada satu opsi, kita klik yang ini. Terus klik lanjut ini ya. Ini anak panah hijau ini itu tempat kita. Terus lanjut. Nah ini Jalan Jalak, tujuannya cuma satu, Matahari Department Store. Kalau mau nambah boleh, misalnya nambah ke Mataharinya cuma 5 menit aja nih, cuma mau nganterin parcel ke teman misalnya. Jadi mau ke tujuan 2 yaitu bakso, misalnya cari bakso. Ini bisa bakso ini mungkin. Jadi kita ke sini. Jadi nanti syaratnya kalau lebih dari 2 titik pengantaran itu kalian nggak boleh mampirnya lama. Mampirnya tuh usahakan nggak boleh lebih dari 5 menit, karena kasihan juga ojolnya nanti nungguin itu. Jadi yang pertama ini lokasi tujuan, lokasi asal kita. Ini lokasi tujuan kita. Ini lokasi tujuan kedua kita. Jadi nanti syaratnya nggak boleh lama-lama ya, kasihan ojolnya. Itu kalau misalnya kalian emang niatnya nggak mau mampir lama-lama, langsung pulang. Jadi misalnya di Matahari Department Store cuma 5 menit, habis itu ke bakso kaki cuma 5 menit, habis itu pulang lagi ke Jalan Jalak. Jadi kalian dari pergi sampai pulang itu dianterin Gojek ini juga bisa, karena untuk fitur bolak-balik itu belum ada. Jadi nanti kalian bisa input sendiri ke lokasi tujuan kalian. Ini Jalan Jalak yang ini ya tadi. Ini ada double hijau sama oranye di sini karena ini lokasi kalian. Dari kalian pergi sampai pulang itu lokasinya sama. Jadi di sini. Syaratnya kalau mau banyak lokasi pengantaran itu nggak boleh lama-lama ya. Kasihan ojolnya nanti. Nah, untuk fitur pengurangan ini untuk remove. Misalnya kamu mau di bakso kaki nih 5 jaman, 3 jaman lah di sana santai-santai sama teman-teman. Jadi nggak mau pulang dulu, nanti mau pesen Gojek lagi aja. Ini di remove bisa. Terus kalau kamu misalnya aku ke Matahari aja deh, di sana kan nanti hangout sama teman-teman, jadi lumayan lama, jadi nanti lebih baik pesen Gojek lagi aja. Ini di remove juga bisa gitu. Terus setelah itu pokoknya setelah kita menentukan pilihan kita, pilihan yang fix, kita pilih lanjut. Nah di lanjut ini tuh ada harganya. Ini tuh lokasi peta penjemputan, peta pengantaran kita. Yang hijau ini lokasi kita,
yang oranye ini itu lokasi titik tujuan. Nah, ini ada harga-harganya. Untuk GoRide sendiri 46.000, estimasi waktunya cuma 1 sampai 4 menit, dan ini untuk satu orang. Gokar ini 90.000, estimasi waktunya 3 sampai 7 menit untuk 1 sampai 2 orang. Dan untuk Gokar sama Gokar L ini tidak bisa digunakan karena ini bukan hitam ya, ini tulisannya kan agak abu-abu gitu. Oh, ternyata bisa. Oh, soalnya biasanya kalau tulisannya abu-abu keputihan, agak putih-putih gitu, itu nggak bisa, soalnya mungkin nggak ada ojol di situ terkait. Misalnya aku kan ini kan di lokasi pedesaan, jadi untuk fitur Gokar sama taksi sendiri itu kurang memadai di sini, jadi adanya cuma GoRide aja gitu. Jadi ini kita pesan GoRide misalnya, jadi tinggal diklik aja yang mau digunakan. Go Bluebird ini kayak taksi, dan ini ada 1 sampai 2, 1 sampai 3, ini estimasi jumlah orangnya. Nah, setelah itu nanti klik pesan ini, pesan Gokar atau pesan Bluebird. Misalnya aku pesan Gokar ya. Pesan GoRide karena ini masih jelasin GoRide. Pesan GoRide. Aku batalin pesanan ya. Jadi ini nanti muncul gini. Aku batal pesanan supaya nanti tidak ada driver yang salah gitu. Nah, jadi kalau kita udah pesen kayak gitu tadi, itu nanti langsung ada ojolnya, ada fotonya ojol, ada plat nomornya gitu. Itu masuk ke notif di Gojek yang ini. Biasanya itu ada notif kayak gini. Driver kamu adalah bapak siapa gitu, misalnya bapak Gaus atau bapak Gulam. Driver kamu adalah bapak Gulam dengan plat nomor segini-gini gitu. Itu ada. Nanti langsung masuk fitur chat. Jadi fitur chat itu hanya aktif kalau kita sedang melakukan pemesanan dan sedang berkomunikasi dengan ojol terkait gitu. Lalu kalau udah, nanti biasanya kalau ada ojol yang ambil pesanan kita, itu di sini di titik-titik hijau ini, garis hijau ini, itu nanti ada kayak sepeda motor gitu. Sepeda motor kayak sepeda motor yang berjalan gitu loh. Nah, di sini tuh ada kayak sepeda motor berjalan, itu nanti lokasinya bapaknya mau jemput kita itu sampai mana gitu. Nah, nanti kalau biasanya udah di sini dan di sini di orang ini, udah di sini di hijau ini, berarti bapaknya udah nyampe lokasi kita. Biasanya itu ada notif lagi, driver kami sudah sampai gitu. Dan selalu ada notif untuk perkembangan drivernya sampai mana, terus chat dari drivernya itu gimana, selalu ada perkembangan. Jadi GoRide itu sangat praktis sebenarnya, sangat praktis, dan untuk pemesanannya juga sangat mudah. Dan untuk pembayarannya bisa pakai cash, bisa pakai ini juga dompet digital. Tapi biasanya aku paling simple pakai cash sih, soalnya kalau kita udah sampai nanti ojolnya bilang tagihannya segini, itu nanti langsung kita bayar, ya udah selesai, nggak perlu send uang pakai e-wallet dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut aku kalau paling simple pakai cash. Cuma untuk kalian yang takut karena ini pandemi bisa pakai e-wallet. Jadi selanjutnya aku mau kasih tips untuk Gokar. Untuk Gokar ini kurang lebih sama kayak GoRide tadi. Klik icon Gokarnya, cari lokasi tujuan kayak tadi, sama persis kok. Ini lokasi kamu sekarang, atau kamu set lokasi di mana, misalnya tadi jalan-jalan atau lain sebagainya gitu. Ini untuk pemilihannya nih. Set lokasi jemput. Nah, ini kamu di sini letaknya, di hijau ini. Lanjut, terus cari lokasi tujuan. Nah, tadi misalnya matahari. Lokasi terdekat ada. Ini aja. Nah, ini langsung muncul Gokarnya itu. Ada Gokar L, ada Gokar biasa, ada Go Bluebird. Ini sama harganya sudah muncul juga semuanya. Sama estimasi waktunya, sama jumlah orang yang bisa naik juga gitu. Dan ini ada fitur tambah kayak tadi. Jadi ini ada fitur remove juga kayak tadi, misalnya
tambah tujuan. Tujuannya ke sate mana gitu. Nah, misalnya ini. Nah, ini bisa kita remove juga kayak tadi. Nah, jadi fiturnya sama aja kayak GoRide, cuma bedanya kalau GoRide tadi kan motor, kalau GoCar ini kan mobil. Ya udah sama, ini ada estimasi waktunya, ada jumlah orangnya, ada harganya. Nanti untuk pesannya juga langsung klik. Nah, aku batalkan pesanan. Nah, gitu. Udah. Sama persis kok. Dan untuk pembayarannya GoCar ini sepengalamanku ya, untuk GoCar ini tuh nanti pembayarannya itu bukan cuma pembayaran yang tadi, tapi pembayarannya itu juga berupa ini, biaya parkir, biaya apa gitu, itu termasuk pembayaran. Jadi nanti setelah kamu selesai diantar sama pak sopirnya, itu biasanya pak sopirnya itu kasih kamu rincian gitu, untuk dari aplikasinya segini, terus untuk biaya parkir segini. Kalau misalnya mobil yang kalian tumpangi itu nggak butuhkan biaya parkir dalam lokasi penjemputan, itu nggak perlu sih. Jadi kondisional aja sih untuk masalah biaya. Jadi biaya yang tertera di sana tadi tuh bukan biaya akhir, biaya final gitu, tapi ada biaya tambahan lain biasanya. Untuk kemarin, biasanya untuk penjemputan di terminal atau penjemputan di stasiun itu kan untuk taksi atau mobil itu kan harus ada parkirnya ya. Nah itu biasanya kan bayar untuk parkirnya. Nah itu kalian biasanya ditagih untuk pembayaran parkir itu gitu. Jadi bayar finalnya itu nunggu akumulasi dari Pak. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam Gojek, seperti fitur GoFood dan fitur GoSend yang akan kita bahas sekarang. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu fitur GoFood. Jadi kita tekan GoFood. Nah, jadi tampilan dalam GoFood itu seperti ini. Isinya makanan semua. Nah, fitur di GoFood ini merupakan salah satu fitur apabila kita ingin memesan makanan tanpa menuju ke tempat penjualnya. Jadi di sini kita bisa memilih, kita bisa melihat makanan-makanan apa saja yang tersedia di dekat kita. Jadi seperti ini, ada ayam penyet tambah nasi. Nah, ada sate juga. Jadi intinya fitur GoFood merupakan salah satu fitur untuk memesan makanan, dan apabila kita sudah memesan nanti akan diantar ke rumah kita. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk stay at home saja tanpa keluar rumah. Selanjutnya kita keluar, kita masuk ke fitur berikutnya, yaitu fitur GoSend. Kita tekan fitur GoSend. Nah, yang tampilan setelah kita tekan fitur GoSend, tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi di sini bacanya mau kirim barang kemana. Jadi seperti yang sudah kita baca, kita tahu bahwa fitur GoSend ini merupakan fitur untuk mengirim barang ke dalam kota. Maksudnya mengirim barang antar dalam kota atau keluar kota. Jadi kita bisa mengirim barang ke tempat tujuan tanpa kita yang mengirim. Nah, apabila kita tekan, misalnya kita tekan dalam kota. Nah, dalam kota kita akan diminta tujuan barang yang akan kita kirim dengan alamat kita. Jadi nanti ada kurirnya yang mengantar barang kita. Begitu juga dengan yang luar kota. Jadi intinya fitur GoSend ini yaitu fitur yang dimana kita mengirim barang kita tanpa kita yang berperjalanan. Jadi ada kurirnya yang mengantarkan barang-barang kita. Dengan fitur GoSend ini akan lebih memudahkan kita untuk stay at home saja tanpa keluar rumah. Dari semua yang telah dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa keberadaan teknologi itu sangat berguna bagi kehidupan manusia, terlebih di saat pandemi seperti ini. Teknologi berkembang dengan pesat guna mendukung dan membantu kehidupan kita sehari-hari. Kemudian perlu diingat juga, penggunaan teknologi ini harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Perkembangan teknologi haruslah berlandaskan Pancasila agar tidak merugikan manusia. Dengan berlandaskan Pancasila, diharapkan perkembangan teknologi yang ada tidak akan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa,
merusak kebudayaan yang ada, maupun menjadi sumber bencana untuk kita. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.